memang masuk ke hero yang cukup prayo lah, pick orbannya tinggi banget kan ya. Iya. Dia dengan Hilda itu satu level lah bisa dibilang. Mhm. Meskipun Hilda ya belakangan juga kita udah ngeliat lah terlepas-lepas juga. Hmm. Cuman masih bisa menjadi power kan. So let's see sekarang, oke masih Glue, Hayabusa, RQ. Oh si second pick. Oke, ini dia untuk rate yang tinggi apakah akan membawa angin segar kembali untuk tim Indonesia. Ini dia masih sama ya pattern yang dibawakan oleh kedua belah tim. Hilda kah kemudian untuk menjadi pilihan terakhir. Dan aku masih kepo juga sih karena cukup setuju ya, Suyo ini bagian dari karakteristik dan signature hero juga sih dari Chibi selain Martis ya yang emang belum muncul sebetulnya kalau kita ngomongin M-Series di M6 ini. Tapi ya apakah masuk juga nih ke bagian dari concern respect ban dari teman-teman RRQ Hoshi karena masih Zil dan Hilda dari tim Famos. Iya. Jadi mereka masih bakal tetap kontes nih buat Hilda, Chusin, Suyo nih. Kalau Chusin yang di ban ya Suyo bakal diambil. Kalau misalnya Suyo yang di ban mereka bisa dapetin Chusin. Kalau mau dilepas pun sebenarnya ini bisa banget. Karena akhirnya Matilda bisa punya temen. Entah itu Alpha atau Xborg bahkan aku bisa bilang masih cukup oke loh. Kayaknya masih 0% pick ya Iya. Xbox selama ini. Iya. Bahkan Iya. di wildcard ya. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan adalah Jushin yang sekarang harus Oh, di respect. Oh, Justru RRQ Iya, karena ya ini ya akan cukup mengganggu pastinya ya untuk banyaknya pool hero yang kemungkinan bisa dibawakan. Karena harusnya sekarang ada sesuatu yang baru juga yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan kali ini first pick-nya kembali ke arah dari Suyo dan Iya. Chibi. Oh, Shuyo ya. Lagi-lagi first pick Shuyo karena alih-alih Shuyo yang di-ban tapi Jushin ya yang dua-dua kali diamankan oleh Rins dari RRQ. Hoshi, we'll see. Mereka mau coba untuk mainin ke area mana nih? Prioritas ke area tanda tanya yang tadi di-mention juga nggak sih? First pick ke area Sutsujin punya power. Karena Yip ya. Dan Gatot Kacanya yang lagi-lagi ternyata di take over masih hero-nya Rins. Ya, dan ini sebenarnya adalah salah satu jawaban juga sih buat Suyo ya. Nah. Kayak Gatot Kaca bakal bisa megang dan kalau sampai nggak kabur cepet juga buat Suyonya, dia akan terperangkap kan dalam Ultimate Real World Manipulation. Jadi masih cukup oke lah untuk dua pick seperti ini bagi RRQ Hoshi. sekarang ketika udah Yves-nya di pick, mereka punya green light untuk bisa nge-pick hero yang nggak terlalu mobilitasnya tinggi banget lah gitu. Mungkin Alpha bisa dipakai untuk Sujin dan itu bisa dibilang kan comfort dia juga ya. Ya. Tapi ya tim Famos dulu nih ya, mereka mau coba untuk ambil dua hero. Valentina lagi kah ini untuk dijawab dan ya Halen lagi menjadi pilihan dan oke ternyata Yes. high loss-nya menghindari slow effect combo juga gak sih Om? Dan juga tebel sih, bakal lama ya ada dalam sana dan masih dengan 1-1 juga. Dan wah ini berarti junglernya bisa ditutup ya buat Famos. Kalau enggak ya siapa lagi yang mau ditutup, romer kayaknya masih bakal sulit juga. Yves, kalau kita bicara soal Yves memang bakal bisa di-copy, ini akan ada dua real world manipulation. Dan Iya. sebenarnya Yves-nya muncul juga menutup persentase ya. Jadi persentase kecil Kari untuk keluar. Oke, Kari memang kemungkinan bisa nggak keluar ya karena dengan adanya Gatot Kaca dan juga If Yap. yang kombonya bakal jalan banget gitu ya. Yang satu bisa megangin, yang satu lagi bisa mengunci dengan reward manipulation. Tapi ya memang Iritel yang kembali masuk ya karena meskipun Kari yang tadi sempat membuat kemenangan ke tangan dari tim Famos. Tapi lagi-lagi Iritel sampai terlepas pun bakal repot nih. Karena ya Iritel bisa menghindar nanti dari reward manipulations dan kali ini Link yang diantisipasi. Ya, kayak sebenarnya dari Famos mereka butuh dua hero sih. Iya. Antara Nathan atau Kari kan yang bisa ngebongkar cepat biar Gatot Kacanya juga gak nyaman nih kalau dia Avatar of Guardian ke depan. Jadi mereka butuh satu hero melter. Tapi kalau Kari range-nya pendek, kalau mau dipaksa pun sebenarnya masih oke, masih bisa gitu loh. Ya ada hero yang range-nya pendek juga dan punya burst yang lumayan untuk bisa ngelawan one-one Beatrix. Tapi untuk lawan Gatot agak susah lah, lawan Yves agak susah. Jadi mungkin mereka bakal stick to the plan ya. Atau mereka bisa main Granger. Masih ada Granger yang masih Akai, oke. Oke. Joy kah? Wow, ini bakal jadi pilihan yang sulit ya. Karena mungkin tadi di game sebelumnya Joy dari Sutsujin belum sesuai dengan ekspektasi kita semua. Dan ya kali ini banding terakhirnya, apakah damage lagi yang akan diantisipasi oleh tim Famos? Karena jujur mau bawa fighter pun menurut aku masih oke aja loh. Karena dengan adanya high loss, oke lah tadi di game sebelumnya harusnya mereka amankan gitu. Tapi kali ini high loss yang memang akan sangat sulit juga. Matilda masih ada, aduh. Ketemu sama Wan dan ternyata Matilda aja. Ini yang hilang. Makin susah pakai Alpha ini. Iya, butuh yang mandiri ya berarti ya, hero-heronya. Apa ya kira-kira ini dari Assassin atau Fighter series yang bakal dikeluarkan kah oleh Sutsujin? Joy lagi sih. Ya mungkin kalau bandnya Akai, Joy bisa masuk ke dalam opsi ya.
Tapi tiganya sudah cukup oke sih. Kayak One ya balik lagi nih One harus bisa pecahin weakness poinnya si Hylos kan. Iya. Ketika ada Glory Pathway. Nah, kita akan lihat. Oh, Franco. Yep. Wow. Ini yang kita nantikan ya sebenarnya. Dengan Franco yang muncul. Wow. Dan ini jadi hal yang akan memudahkan Skylar untuk mendapatkan weakness poinnya gitu ya. Dari siapapun target yang didapatkan dari Iron Hook-nya Franco. Dan memang udah jarang kita ngelihat Idok menggunakan Franco dan sekarang kembali muncul di game penentuan untuk satu tim yang akan lanjut ke semifinal upper bracket. Dan jawaban seperti apa yang dipersiapkan karena Chow masih ada. Dan sejujurnya menurut aku Chow juga masih jadi pilihan yang baik karena ya dengan Shunpo bisa sih untuk bisa dihindari. Chip juga masih ada. Ya. Ya, kalau mereka mau main lebih agresif lagi ya buat di early game. Kalau mereka mau ke bawahnya siapa nih? Kari lagi. Masih Kari loh. Dan juga Jauh. jauh head. Wah ini pick off-nya emang ya kombinasi chain pick off dengan jauh head. Ya tapi berani ya ngebawain Kari lagi. Dengan range dari remote manipulation bisa dikejar dengan Gatot Kaca. Ya. Masih ada lagi Franco misalnya di sana. ini harus badan gak sih dari RRQ? Soalnya ini Iya. Franco. Friendly. Oh, Wow, masih man. Joy Si lagi. Joy. Riskan tapi let's go. Riskan Wow, banget, ini Dok. beberapa hero yang tadi kita lihat juga dibawakan di game yang kedua dan apa? Oh iya. Enggak, ini akan sangat-sangat menegangkan karena lagi-lagi ya sempat di game kedua Kari yang jadi jawaban untuk tim RRQ Hoshi. Dan sekarang kita lihat apakah memang dengan jeda beberapa menit tadi udah membuat evaluasi berjalan dengan baik ke RRQ Hoshi dan kita akan segera menjadi saksi untuk RRQ Hoshi. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan? Showcaster Fabulung dan Aul, silakan. Yap, itu dia penonton ya teman-teman. Drafting phase sudah selesai, best of 3 akan kita jalankan dan siapapun yang menang di match ini akan lanjut ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah tidak pulang. Yeay. Yang kalah ke lower bracket. Dan juga kita dekat akhirnya. Dekat. Ya. dekat Oke. Dan kita akan melihat siapa yang akan bisa memenangkan game yang ketiga sebagai match point bagi kedua belah tim. Tadi yang udah dikatakan juga sama Pak Pulung adalah kalah tidak akan langsung pulang. Mereka akan ada di lower bracket. Iya, cuman Dan- kesempatannya mengecil lah. Nyawanya sisa satu. Sisa satu. Dan bahkan kalau misalkan ya RRQ menang, terus nanti di match keempat TLID menang, mereka bisa ketemu loh Ya di ketemu. semifinal up. Ya begitulah perjalanan yang mau tidak mau harus dihadapin ya teman-teman. Betul. Tapi ya match up sama lagi sebenarnya Joy dan juga Suyo Yap. bertemu dengan Johat. Cibi. Nah, cuman kayak gitu ada perbedaan pattern Delay. farming yang cukup cepet lah gitu ya. Ya. Karena yang satu udah dibantu oleh Stone dengan smart missile yang dia milikin. Jadi Chibi datang kayak contoh baru satu orange buff-nya dia datang paling satu hit doang selesai. Tapi ini nggak bakal seleluasa tadi sih sebenarnya untuk tim Famos semenjak ada poke damage dari Rins Ya. yang akan mengganggu juga. Karena dari Rins juga ada Rapture, ada Tenacity dengan emblem mage yang dibawakan. Dan perbedaannya adalah Sutsujin tadi di game kedua dia pakai Impurage. Di game yang ketiga ternyata dengan adanya Temporal Rain Rain, juga yang dibawakan ini yang dibutuhkan. Karena tadi dia sampai gak bisa kabur loh. Betul. Karena ada cooldown juga kan yang dimiliki. Ada skill 2-nya lagi yang bisa diaktifkan lagi dari Rhythm of Joy-nya. Jadi perbedaan dari segi aim juga ini menjadi impact yang harus bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi di game yang ketiga. Oke, ini dia Sutsujin udah level 4 juga. Udah siap untuk bisa melumar habis siapapun yang ada di depannya. Tapi kita lihat nanti bagaimana setup lagi di dalam pertempuran. Ataupun pick up yang akan terjadi sama-sama level 4. Masih OTW level 5. Tapi turtle-nya pun sesaat lagi. Hey, Idok. Nah nih, Idok siap nih. Pokok tarik berhasil ganyang deh pokoknya. Hey, dan Rinsya hampir tadi menjadi korban. Tapi sekarang Sutsujin dilemparkan untuk Sutsujin masih berhasil mendapatkan tadi ke arah 1 point kill. Tapi Sutsujin kembali menjadi korban pertama seperti di game yang sebelumnya. Ada satu lagi tarikan lewat Iron Hook yang udah dilakukan. 1-1 sekarang dari masing-masing jungler. Yap, pertukaran yang menjadi netral lagi sebenarnya ya. Karena net di bawah. Ada Inspire memang sudah dibuka juga. Tapi Skylar dengan Needles of Flower tadi mencoba untuk bisa menghilangkan efek slow yang ada dalam tubuhnya. Ya mark damage-nya juga ya yang dihindari. Dan mark damage-nya juga sakit. true damage kan. Meletus-meletus gitu guys. Heeh. Tapi untuk Turtle tetap muncul juga nih langsung di setup. Nggak buru-buru tapi ya. Karena kedua belah jungler dalam keadaan yang belum siap sejauh ini. Oke. Ada pergerakan dari Chibi di bagian belakang sama-sama level 5 dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Chibi kembali. Coba lihat, mereka berada di dalam satu reload manipulation dan Dido ganyang di mana Chibi-nya pun berhasil tertarik. Dan itu dia satu hal yang mahal bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi.
Mereka lagi-lagi memang dari segi retribusinya Chibi lebih on point. Oke. Tapi poin killnya dibayar secara tunai dengan Chibi yang 2 kali tumbang. Dan ini akan berbeda di game yang kedua. Chibi yang akhirnya mendapatkan adanya snowball power. Ini Yep. ditutup nih di game yang ketiga. 3 kali pakai Suyo. Dan di game yang ketiga ini mirip-mirip di game pertama tadi. Nah, udah kena 2 kali nih. Udah estimasi waktunya bisa dibilang agak sedikit kacau nih. Itu yang dimanfaatkan juga sama RRQ Hoshi sekarang. Dan apalagi siapapun yang masuk ke dalam area team fight dengan real manipulation. Ini akan semakin mengganggu. Karena secara dari draftnya tim Famos, mereka punya hero range dari Nets-nya aja. Dan Iya. Nets juga ini range-nya nggak jauh-jauh banget. Pokok nih dok ya, keker, tarik, ganyang dok. Sikat dok. Tarik sis. Oke udah gitu aja. Keker, tarik, ganyang. Oke. Dan Dairen di arah top lane. Wup, Weh, hey, apa yang terjadi? Dia berhasil tadi sepertinya. Wah. Nets hilang ya. Oke. Dan ini Nets juga nggak akan selalu dewasa tadi berarti nih. Ini di tiap lininya RRQ Hoshi berhasil untuk bisa memberikan pressure. Ya. Sehingga tim Famos mereka nggak bisa memanfaatkan early power mereka kayak tadi. 30 detik lagi sebelum turtle selanjutnya. Walaupun tadi turtle yang pertama juga gagal didapatkan oleh RRQ. Tidak apa-apa. Cuman kalau dilihat-lihat dari statistiknya game 1, game 2, game 3 belum dapat objektif ini. Dari turtle-nya ya. Iya, retrinya Chibi keren juga ya. Ini kebantu juga kan dari si Suyo itu sendiri yang itu juga menghancurkan kalkulasi dari damage kita ke ini kan. Hey, apa yang terjadi? Langsung dilemparkan dan Nidok tertangkap basah. Yap. Oke. Dari Dok yang memang berhasil ditumbangkan tapi nggak berhenti nih ya. Yap, di bagian tengah ada Real World Manipulation langsung dikeluarkan juga tapi Rins di bagian belakang masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Sementara Dairan menjadi orang terdepan mencari informasi dan juga mencari di mana saja keberadaan player-player dari tim Famos. Tapi Warlord sepertinya udah mengetahui bagaimana Suji nanti akan masuk di mana sekarang. Jalan masuknya langsung ditutup begitu saja. Mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian terdepan. Tapi ternyata turtle-nya kembali berhasil diamankan di mana untuk sekarang Cibinya langsung ditabrak. Begitu saja Cibinya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Menjadi sebuah keunggulan lagi tapi Rinsnya di belakang tertangkap basah. Dairannya pensinya diaktifkan satu terakhir dan Sonnya pun masih berhasil kabur. Hingga membuat Dairan yang hilang. Yap. Sedikit panjang ya tim fight yang dibawakan tadi. Dan Suzujin memang mengincar ke arah lini belakang Chibi yang ditarget. Walaupun in the end dari Suzujin selamat tapi Oke, Ido. ada satu blotan sepertinya dan juga flicker. Namun untuk sekarang coba lihat. Skylar masih belum sempat untuk bisa memberikan backup terhadap Idok. Wah itu terlalu jauh sih, Skylarnya masih di jalan tadi. Dan sampai akhirnya membuang flicker dan Bloody Hand yang memang sebenarnya kena. Oke, sementara sekarang Glorious Pathway dikeluarkan. Bisakah itu membantu Smooth untuk bisa kabur dari kejaran Sutsujin yang ada di bagian belakang dengan Revitalize. Yang ada di dalam tubuhnya cukup berimbang sekarang keadaan. Oke. Dari tim Famos mereka udah mulai bounce back juga dengan adanya ini dia Turtle yang nge-boost mereka terus-terusan. Ya. Dari segi EXP, dari segi goldnya juga. Terus juga dari bagaimana ngelihat ada space lagi-lagi yang bisa didapatkan oleh Nets-nya. Oke, sementara Warlord berhasil kabur, berhasil ngedash lagi. Efek Refine tadi udah langsung diberikan. Smooth akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di atas sepertinya akan ada 1v1 situation. Sutsujin melihat Chibi dari kejauhan. Mau digas atau tidak? Seenggaknya udah unggul level sih. Ya. Ini beda nasib ya dibanding game yang kedua tadi agak Wah cukup digas ini. struggle. Oh enggak, Nah, sabar. sabar dulu. Ini lumayan menjadi game yang krusial pastinya ya. Wait, Match point masalahnya, jangan sampai ada miss-move yang bisa dimanfaatkan. Dan lebih bermain hati-hati kali ini karena goldnya juga udah mulai tarik-tarikan nih ya. Nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Dan RRQ Hoshi benar-benar harus manfaatin power pick off mereka dengan memastikan follow up damage-nya ada. hampir ya tadi Dairan ya, hampir ya tadi. Hampir, karena Dairan tadi... agak kena kalau Dairan tadi dilemparkan ejector, buset deh. Iya. Bisa agak ngilu juga tuh kita lihat. Wedge tertarik dan ini waktunya. Ada Swallow dilemparkan, waktunya itu terbakar dari Skylar. Karena sekarang benar saja ada crossbar memang sudah diaktifkan walaupun masih ada beberapa pemain yang tebal dari tim Famos. Tapi Warlock menjadi korban pula. Masih siap untuk bisa mengatakan damage di bagian belakang. Suci pun masih bisa selamat tapi coba lihat Skylar aja begitu berkilau lompat sana sini depan belakang atas bawah. Dan benar saja berhasil mendapatkan poin kembali tapi Cipinya mulai membalaskan keadaan kah? Tidak. Karena hanya Ridok yang menjadi korban tapi pertukarannya begitu banyak. Untung ini mah. Iya, 4 poinnya dia. Wehe, solo kill dari Rins. Lagi flicker offensif. Dan itu dia the power of Eve mengejar Void Crystal dan Void Blast yang akhirnya membuat dari Cibi pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan Trinity Marksman hadir untuk Skylar di menit yang ke-7. Itu ya. Wah. Udah modal udah ini mah. Tinggal gimana caranya lagi-lagi dapetin momentum. Karena nasib Suzujin ini agak sedikit berbeda. Dia lebih free banget karena di belakangnya udah di backup Iya. juga dengan adanya real manipulation. Dan bahkan
Holy Crystal sekarang sudah diselesaikan. Tiap lini yang dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Ini ngasih pressure yang besar di mana tim Famos mereka nggak bisa dapetin early power dari Chibi. Dan di early game pun Nets walaupun udah punya item nih ya, udah punya modal lah Corrosion sama Golden Staff sekarang. Tapi apakah ada space yang bisa diambil? Ada konsil nih. Kena ke siapa? Hep. Enggak. Karena ini pasti bakal dipegangin nih sama Rins. Semuanya bisa dipok dulu. Mau teamfight udah babak belur duluan. Mau teamfight gede juga area OPVK terlalu besar. Dan ngandelin berarti dari Warlord-nya nih untuk dapetin ke arah manipulation juga. Warlord juga nih ya, belum bisa mendapatkan karena siapapun untuk bisa di-copy dari ultimate-nya Warlord. Melihat Suchujin di kejauhan. Warlord dilemparkan. Diselamatin ya. Iya, diselamatin dulu. Pulang. Tapi masalahnya ini Skylar juga free banget nih ya. Tinggal nunggu bagaimana caranya manfaatin crossbow of tank sebelum adanya Winter Crown yang selesai. Yep. Masih aman lah, pokoknya selagi tidak ada Winter Crown, selagi tidak ada WON, gas terus pokoknya one-one. Tapi kalau udah ada 2 itu capek tau, dikadal-kadalin. Iya, terbang di atas kalau Winter Crown ngapa coba dia di atas coba. Udah kayak durian runtuh, jadi ditunggu-tunggu di bawah. Ayo dek, turun dek. Dikasih harapan palsu. Iya, panik kok dek gitu kan. Ditungguin. Oke, tapi RRQ bakal coba untuk jalanin lane jauhnya dulu sih ya. Inner turret yang akan ditarget sebelum nantinya muncul Lord. Yang pertama, dan itu dia zoning out dari Zorn yang cukup mengerikan. Dan Wishing Lantern selesai dari Rins. Ini akan ngebuat dari smooth, akan benar-benar jadi smooth. Oke. Jadi lembut. Waduh. Dan Skylar sekarang menjadi tim dari Malefic Gun untuk one-one ya. Akan mencoba untuk bisa menjaga jaraknya lagi. Hampir saya tertarik tadi dengan Didok. Tapi Zorn masih melihat dari kejauhan. Dairan menjaga badan menjadi pagar utama dari area masuk tim Famos. Oke, poke damage menuju ke arah Lord juga udah dilakukan sama RRQ Hoshi. Dan Zorn masih memberikan informasi terlebih dahulu. Hampir lagi dan sekarang Glorious Power langsung dikeluarkan. Coba lihat pergerakan Dairannya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi ternyata Dairannya pun langsung menggila dengan sangat cepat. Maka tuh sekarang tadi langsung saja Lordnya didapatkan oleh Chibi. Gagal kembali walaupun Chibi jabak hilang. Dan sekarang untuk mau pergi ke arah mana Zorn. Zorn pun menjadi korban 3 player lenyap seketika. Flicker pun dikeluarkan tapi masih ada Void Crystal juga namun masih gagal. Yap, Lordnya memang lagi-lagi didapetin tapi seharusnya dengan unggul jumlah ini Lord gak akan jalan terlalu jauh sih. Masih bisa ditahan bahkan di depan base turret dari tim Famos. Tapi kita ngeliat retribution dari Chibi selalu on point loh. Yep. Selalu on point. Ini bakal bahaya kalau RRQ Hoshi bisa digituin terus gitu loh. Ayo, fokus retrinya, ayo. Iya. Bahaya ini. Ini mungkin masih Lord pertama, masih Turtle. Tapi kalau udah Lord Evolve, itu bahaya banget. Enggak, kalaupun emang dari tadi juga kita kalah dari kontes Lordnya, ya wes, ini mereka juga harus ganti lagi nih daripada ngambil resiko kayak begitu, ganti strateginya. Pick, ambilin dulu mungkin beberapa player dari tim Famos, baru dari tim Famos itu sendiri. Yap, udah. Pick off dulu satu. Iya, pick off dulu satu kah atau 2 ya. 1 minimal mungkin mereka udah males untuk maju. Malah jatuhnya kayak dibanding gacha ya. Iya, dibanding gacha deh karena statistiknya dari match ini, ya kalau objektif RRQ, kalah retribution aja udah. Yap, dan Chibi selalu bisa menyelinap masuk dan itu juga berarti menjadi salah satu PR sendiri untuk RRQ. Gimana caranya ngebuat dari Chibi ini nggak bisa melangsak masuk nih. Dan ya, walaupun memang selalu bisa dijawab sama RRQ, mereka gak dapat Lord ataupun Turtle-nya, tapi mereka bisa menangin team fight-nya. Kayak tadi, Chibi yang harus bayar nyawanya. Tapi masalahnya itu gak selalu bisa dilakukan terus-menerus. Betul. Apalagi kalau misalkan nanti yang menginjak arah middle to the late game dengan item-item yang udah mumpuni juga, yang udah mulai balance, itu bakal jadi masalah yang berarti untuk RRQ. Iya, ini tadi masih aman tuh. Lordnya mereka dapat, kita dapat 3. Tapi kalau misalnya ada kejadian Lordnya dapat, tapi malah kita yang hilang 3, waduh, ngilu bang. Bahaya itu ya, dan sejauh ini sebenarnya dari tim Famos cuma dapetin 1 turret aja di bawah ya. Secara data memang dari objektif kalah, tapi turretnya yang bisa didapetin juga nih. 6.300 gold yang dipimpin juga, Malefic Gun udah terselip dan bahkan ada sedikit Magic Blade juga ya untuk Skylar-nya, dia lebih mencari aman lagi atas serangan dari Warlord. Oke, ketahuan sekarang. Didok harus mundur. Yap. Dan udah selesai dengan Rose Gold Meteor-nya juga. Nets sudah selesai dengan Trinity Marksman-nya walaupun emang agak sedikit terlambat ya. Dan tinggal gimana caranya RRQ Hoshi tidak akan ngasih space untuk Nets ini delivering damage. Karena harusnya kalau misalkan secara range-nya itu bakal mudah banget untuk dipegang sama Rins. Oke, sekarang Skylar pun akan maju. Akankah konsil mau dilakukan? Tapi barusan hampir saja tadi menarik. Dan juga Cyclone Eye.
Kok kita yang ngilu ya? Iya gitu itu ya? tadi kalau udah Cyclone Eye tambah flicker lagi buset sampai base itu. Hah? Ditarik. Jauh juga kayak map Brawl. Jauh bener tuh ya. Tapi Lord in Hand sesaat lagi pun akan muncul. Invade karena purple buff telah dilakukan juga. Dan Skylar yang punya purple buff di kakinya. Yep, Lord. Ini dia kontes akan terjadi kembali. Mereka pun harus tenang, mereka pun harus waspada. Berhasil menarik ke arah satu player. Dan satu crossbow udah langsung berhasil diaktifkan. Mau kabur ke arah mana? Patrol Guardian. Tapi ternyata dibalaskan pula dengan Patrol Guardian. Namun sejauh ini ada 3 player langsung menghilang dengan sangat cepat dari tim Famos. Ditarik kembali tapi tidak. Kena keunggulan dari RRQ Aussie. Wave minion masuk lewat bawah. Dan itu yang dibutuhkan. Cari dulu orangnya. Team fight dimenangkan dan satu wave akan dikawal. Oke, satu wave akan dikawal. Akan seperti apa lagi akhir dari game yang ketiga. Tapi sepertinya wave minion masih bisa ditahan. Tapi masih ada Skylar dan mereka pun akan mengantar kaki wave minion lewat tengah. Warlord pun akan mundur sedikit. Tapi mereka sudah terlalu lama berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Famos. Dan masih ingin lebih ke. Masih ada 2 katapult dan tidak sempat. Tidak sempat karena Smoothnya pun hadir. Menggelar kembali dari satu Glorious Path Away. Dan memang dari RRQ Hoshi. Mereka berupaya untuk dapetin 2 base turret. Dan itu adalah hal yang cukup mahal. Dan waktunya ternyata sempat untuk langsung mengeksekusi menuju ke arah Lordnya. Sehingga kali ini RRQ Hoshi akan mundur dulu perlahan. Dengan Windtalker yang udah ditabung oleh Skylar sekarang. Harusnya ini akan menjadi mode endgame sih. Ya, wave minion didapatkan satu wave minion lagi, udah dihilangkan juga. Lord berhasil diambil juga. Nah di tengah tinggal ditahan atas bawah, hantar bareng-bareng beres nih. Let's see. Yap. Nah ini udah bakal ditahan dulu nih di arah tengah. Sehingga akan ada pemanfaatan dari Trillian Push. Walaupun atasnya ada agak sedikit terlambat ya. Tengahnya udah masuk duluan. Yap. Wave minion bersama dengan Lord ada di area tengah. Tapi ternyata berhasil ditarik oleh Idong. Waktunya begajak dan sekarang Idong kabur ke tempat yang berbeda. Sejauh ini mereka berhasil mendapatkan crossbow yang langsung diaktifkan. This is Captain Skylar memberikan damage yang begitu mengerikan ke arah beberapa player dan juga Susujin masih menggila. Tapi Pesca berhasil didapatkan. Banyak yang berkata kalau regional Indonesia tidak belajar. Bukan begitu Bang. Karena waktunya sekaranglah kita yang memberikan pelajaran kepada mereka. Region tidak belajar, tapi lihat sekalinya belajar bisa jadi semuanya menjadi bubar. Dengan begitu luar biasa game ketiga membuat RRQ Hoshi bertahan di upper bracket dan menurunkan sang tuan rumah menjadi menyisakan 1 nyawa lagi. Wow, hanya tersisa 1 nyawa untuk tim Famos. Tapi untuk sekarang, marilah teman-teman panelis yang akan menjelaskan. Let's go! Match yang akhirnya kita nantikan karena sekarang RRQ Hoshi dipastikan semifinal upper bracket. Dan yang pasti mari kita sambut dengan yel terlebih dahulu FIFA RRQ! Luar biasa sekali game ketiga di mana banyak orang tadi aku lihat di kolom komentar meragukan draft karena mereka membawakan hero yang sama berhadapan dengan hero yang gak jauh beda juga. Hanya ada perbedaan di Hylos dan juga Gatot Kaca. Dan itu dipatahkan statement-statement banyak orang yang berkomentar tadi oleh teman-teman dari RRQ yang sekarang benar-benar mulus perjalanan mereka dan membuat tim tuan rumah ini turun ke lower bracket. Dan menandakan bahwa 2 tim Malaysia yang ada di babak knockout, dua-duanya ada di fase lower bracket. Dan gimana nih Om, match ketiga kita? Ya mungkin ada beberapa hero yang sama memang ya, RRQ Hoshi. Tapi memang mereka juga punya jawaban sebenarnya kan. Kayak tadi kita lihat Franco-nya di sini udah gak perlu lagi ada roamer yang masuk dalam rumput untuk ngecek di mana ada Jawhead-nya. Tapi tinggal dikasih Iron Hook kalau memang ada lawannya pasti yang bakal bubar di sana kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ya Kari, balik lagi Kari ketemu dengan Giv. Range-nya Kari sendiri udah pendek, harus masuk ke dalam zona real world manipulation. Jadi harus lebih safe juga dan harus membawakan yang namanya flicker di sini buat Karinya. Jadi gak aman sama sekali untuk dia di belakang. Dan jangan lupa satu lagi nih, jadinya terlalu cepat buat Skylar. Itu Trinity Marksman yang 720. sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Dan seperti biasa, karena match ketiga dimenangkan oleh RRQ Hoshi, kita sesaat lagi bakal nonton interview dari teman-teman RRQ Hoshi. Dan siapa kira-kira ini yang bakal diajak ngobrol nanti dengan host kita di sana, yaitu Rose. Dan aku penasaran sebenarnya ngelihat apa nih pendapat mereka di game kedua tadi. Karena jujur itu seperti bukan RRQ yang kita kenal gitu. Tiba-tiba 10 menit game tercepat di hari ini, mereka harus terima kekalahan tersebut. Dan kira-kira akan ditanyakan gak nih sama Rose di interview yang akan kita saksikan untuk RRQ Hoshi di match ketiga kita. Silakan.
just dropped the anti-heroes to the lower bracket. And with me here from RRQ Hoshi, we have Sutsujin and Dairen. Hi guys, how are you? Are you guys tired? Very tired. Very tired. Dairen, how are you? I'm fine. You're fine. Are you tired? No lah, No, not tired. because win. Because you guys won. You know what? I agree. If you win, you are not tired. Okay, maybe you guys can take me back to game 2. Sutsujin, what happened in game 2? Did you guys actually expect to lose against Vamos? Actually, game 2 just a lot of misplay, I think. A lot of misplay. Yes. Game 3, how did you guys discuss backstage to bounce back for game 3? Our coach just tell us to reset. Don't need to think about the pause and just go on. Just go on. Okay, I like that. I like that. Now, Dairen, I have a question for you. We all know that RRQ Hoshi was the first team to qualify for knockout. So you guys actually had a long break, right? What did you guys do during your break? Kita latihan aja sih di hotel, kayak nonton-nonton gameplay semua tim. Oh. So you guys just studied and watched all the gameplay. You guys didn't go out and enjoy like other teams? Because I see other teams, they went out, go Bukit Bintang, go eat, go KLCC. You guys didn't do that? Kita pergi makan. Makan aja. Kita Makan apa? makan di Alor Next Street Food. Oh, okay. They went to a pretty touristy spot to eat. Was it good? Ya. It was good. You ate a good. lot. Sangat good. Makan banyak. Banyak kali. Banyak. Okay. Now, Sutsujin, another question of mine is, why did you guys decide to pick Ling? I feel like now in this patch, we don't really see Ling much. And if we do see it, it's a 50-50% chance of winning and losing, right? Yeah. So, what made you guys pick Ling? We already training Ling so many times, so that's why we we confidence to play Ling. Oh, that's why you're confident to play Ling. Yeah. Will we see any other like good or unorthodox pick from you in the jungle? Yeah. Confirm. Confirm. Okay, Dairen. Later's match, TLID versus Team Spirit, will determine who you guys will meet in the upper bracket. Who do you want to meet, Dairen? Do you want to meet Team Liquid Indonesia or Team Spirit? Upper bracket. I choose Team Liquid. You choose Team Liquid. Why? Ya, Tim Liquid harus apa? Tim Liquid harus win karena nggak boleh kalah kalau dari Indo. Oh, okay. Team Liquid has to win because they cannot lose since they're from Indo. Okay, I like that. So, but what will happen if you guys meet them? Will you win or will they win? Bila jumpa di upper bracket, siapa mau menang? Ya, I confident. You're confident? Ya. Berapa persen confident? 95%. 95% confident that he will win up against TLID. Okay, Sutsujin, before we started the game, right, we saw a quote from you that the only person you miss in Malaysia is actually Smooth. Why do you miss Smooth? Because Smooth was very nice to me back then at KGE. Oh, he was nice to you? Yeah, he was very nice. He takes care of you well. Yeah. So, now that you just met Smooth in the international scene, how was it like? I'm very proud of him. You're very proud of him. Do you have anything to say to him? Because now he's in the lower bracket. He only has one life left. Any words of motivation for your old friend? I think just good luck on lower. Good luck and just, keep going, right? Yeah. Okay, one last thing. Sutsujin, the reason why you're playing extra well today, I heard is because you have a special buff. Guys, Sutsujin's mother flew in from Indonesia. So Sutsujin, what do you want to say to your mom? For my dad and mom, thank you for coming here, supporting me. Don't forget to come again tomorrow. Oh, that's so cute. I'm sure your mom and dad is very, very proud of you, Sutsujin. Thank you very much to Sutsujin and Dairen. Thank you. Congratulations as well. And with that, let us throw it back to the panel to talk about what happened in this amazing Best of 3 series. Ya, interview singkat bersama Dairen dan juga Sutsujin. Dan mungkin tadi kalau dari full interviewnya yang kita ambil fokus terlebih dahulu adalah Ling yang sempat ditanyakan juga nih ya. Karena mungkin itu adalah hero yang gak terlihat memang untuk digunakan oleh para tim yang bertanding juga nih. Jarang banget Ling muncul di M6 World Championships. Tapi itu ternyata jadi salah satu hero yang bisa dipilih juga oleh Sutsujin karena memang berdasarkan dari latihan yang udah dia jalankan, Ling ini jadi pilihan hero yang bagus juga untuk dia. Ya meskipun mungkin tadi secara statistik ya kayak pick Ling pun ya masih 50-50 gitu loh. Belum tentu buat bisa menang. Ya,
Ya, tapi memang ya mungkin udah masuk ke dalam part of strats lah buat Arki Hoshi itu sendiri. Jadi tinggal, ya kedepannya seperti apa nih? Karena untuk kedepannya udah lewat nih best of 3 series. Ya. Best of 5 nih akan menjadi next ujian buat Arki Hoshi. Wah, pasti bakal banyak banget kejutan. Terutama untuk di best of 5 ya. Karena di best of 3 aja, kita udah ngeliat banyak hero yang mungkin di Swiss Stage belum terlihat nih. Karena berjalannya di best of 1 dan juga best of 3 kan. Dan kali ini udah mulai masuk di best of 5 di semifinal upper bracket. Dan tadi sempat di-mention juga sama Sutsujin bahwa ya mereka pengen ketemu lagi sama Liquid ID nih ya. Sama Dairen juga tadi sempat bilang kayak gitu dibandingkan dengan Team Spirit karena katanya tim Indonesia nggak boleh kalah. Gimana nih Cipi ngeliatnya nih? Mau rematch juga ya, 95% juga ready ya untuk Dairen dan kawan-kawan RRQ. Ya aku setuju sih ya, semua Indonesia juga mau melihat hal itu terjadi juga di besok hari. Tapi ya pastinya lawan dari tim Liquid ID juga bukan tim yang mudah. Kita semua sepakat bahwa mereka juga bisa jadi dark horse ya Om untuk di M series atau M6 kali ini. Iya, tim Liquid ya. Koreksi, Dark Dragon ya. Tapi ya masalahnya ya mereka udah pernah kalah lawan Team Spirit di Swiss Stage juga. Jadi semoga itu jadi learning experience instead of gimana ya, mereka malah down gitu. Oh kita udah pernah kalah lawan tim ini. Tapi kita bakal lihat dulu ke arah item yang udah di-secure dari kedua tim ini. Yang pertama, yang mungkin yang utama adalah Skylar ya, bawah. Ini fast farming sih buat Skylar sendiri. Udah apa itu sepatu, shoes, udah usah ya. Udah ada benar-benar full item tadi untuk Skylar. Dan bahkan tadi menit 7 loh untuk 3 item attack speed marksman. Kalau bandingkan dengan Nets tadi menit 11. Iya, kalau di Jawa namanya nyeker itu. Nyeker ya, ya memang nyeker. Itu setuju. Nggak cuma di sana sih, kayak di mana-mana juga. Gimana-mana nyeker. Emang iya? Iya Pak. Gitu ya. Ini yang tadi aku sempat mention juga, di mana memang Skylar dia nggak ada ke arah Wind of Nature. Jadi fokus untuk item terakhirnya itu adalah Windtalker kan. Karena memang dia tahu dalam kondisi upper di mana dengan membawa Franco dari Idok yang ini menjadi mimpi buruk harusnya buat Famos. Berulang kali tarikan maut, dia membuat chance weakness point berhasil dipecahkan dengan cepat. Iya, dan satu lagi sih, ini Famos kan beda ya. Bedanya Famos di game kedua dan game ketiga. Iya. Mereka gak dapat early game-nya, dan mereka langsung hancur di sana. Kayak mereka emang gak punya persiapan kalau mereka lagi kalah di early game. Mungkin harusnya lebih agresif dikit ya. Soalnya kalau misalnya mereka mau tabrak aja ngelawan Franco-nya di early game dan mereka bisa dapat early game, itu story-nya bakal beda banget di mid game nantinya. Tapi masalahnya mereka nggak mungkin terlalu respect banget sama potensial dari Franco-nya sendiri ini. Ya, dan kita selalu tahu lah, Franco ini adalah hero yang perusak untuk setup strats yang dilakukan juga. Mau ada boost tinggal ditarik pakai Iron Hook kan. Udah gak perlu lagi masuk ke dalam atau butuh sesuatu untuk langsung nabrak. Ya dan itu somehow works banget sih di tangan Idok ya. Dan ini jadi surprise pick juga ya, menarik dengan ngebawain karena 3 Tenacity, ngejawab permainan unpredict dan juga permainan agresif yang dibawakan oleh Famos di game yang ketiga. Tadi 14 menit ya kurun waktu dan 60 ribuan ya ini damage yang ditorehkan oleh sosok Skylar. Ini cukup timpang sih dengan Nets yang gak dapetin space banget kalau kita ngomongin Kari. Yang 2 kali dipakai nih Om. Iya, tapi Karinya juga masih bisa ngedeliver damage ya. Iya. Jadi masih harus diperhitungkan lah Gitu. mungkin ya. Tapi untuk lawan-lawannya nanti nih. setidaknya ini ada pembalasan ketika 100% win rate-nya 1-1 dihancurkan di game kedua. Iya. Game ketiga 100% win rate dari Karinya Nets juga dihancurkan. Iya, dan pembalasan buat Cibi juga nih. Ada pembalasan juga dari Susudin. Sekarang turtle rate-nya nggak 0% lagi. Oke. 33%. Masalahnya, poin pentingnya adalah RRQ Hoshi hanya mengamankan 1 Turtle ya. turtle dari 3 9. game. Ya, dari 9. Dan MVP Wow. of the game by Gobei jatuh ke tangan Skylar lagi yang kita lihat kembali hadir dengan 1-1 yang memang untouchable, 0 death selama kurang lebih ya 14 menit game berjalan tadi. Ya, dan ya seperti yang Cipi bilang tadi ya. Bukan pull yourself together, tapi Tenacity yang dipakai. Jadi agak beda di sini ya. Kayak game kedua kan masih pakai pull yourself. Full save ya. Jadi Tenacity jadi dia ya lebih sustain aja sih buat di lane-nya dia. Cukup respect ya Om ya sama permainan agresif yang tadi dibawa juga sama teman-teman dari Famos. Apalagi ya Kari jauh headnya tadi kan. Iya, Kari Johet jadi masalah. Buat di early nih akhirnya ya ada jawaban sedikit lah untuk bisa sustain dan mempertahankan hidup dia ya. Ya, Di bagian bottom lane juga. tahu. Dengan full item itu udah pas banget tadi sih di menit ke-7, menit ke-9 tadi kalau nggak salah punya Mel 3. Iya, makanya udah cepet banget jadinya ya. Tapi kalau kita lihat dari highlights ya, memang berulang kali semua momentum dari RRQ Hoshi diciptakan dari Iron Hook-nya Idok. Dan itu yang benar-benar ngebuat mereka early game nggak under condition dibandingkan dengan game sebelumnya. Ya, dan jangan lupakan di sini Sutsujin bukan yang typically Joy yang pakai Starium ya. Iya. Yang dash, basic attack ada true damage-nya. Dia langsung ke Genius One juga. Iya. Yang jadi cuman bakal kumpulin ya stack-nya dari Rhythm of Joy dan langsung saja udah nyalain tuh Electrifying Beats.
Nah ini dia banyak kondisi di mana memang pecahin dari weakness point ini menjadi salah satu senjata untuk Arki Hoshi bisa memenangkan pertempuran mereka juga. Karena ya Iron Hook-nya nih faktor kunci juga buat dari. Sama salah satu lagi, aku hampir lupa nih. Flicker Rinse. Ini yang sempat kita selalu mention buat Rinse sendiri. Dia flicker maju ke depan dan tadi dapat tadi. Selalu ya. Iya. Darah muda ya. Darah muda. Darah muda yang memang